Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Khairan nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kulli basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daiman mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah al-qail fi kitabil Qur'an wa likulli wijadin wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu tanamkan dalam hati kita, kita ucapkan dalam setiap langkah kita atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Seluruh nikmat, segala nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat ihsan yang masih dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala hingga tahun ini, hingga detik ini, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan sempurna, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah. Pun nikmat Allah yang berupa rezeki yang halal, yang barakah, nikmat Allah yang berupa keluarga sakinah mawaddah warahmah, nikmat Allah berupa umur panjang, marilah kita selalu kita syukuri tanpa ada rasa kufur yang ada dalam hati kita. Insya Allah ketika diri kita mampu mensyukuri atas segala karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, Allah akan menjaga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat kita untuk selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Jum'ah mulia ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga para hadirin semuanya, marilah kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan dalam rambu-rambu Allah, dan tentunya sekuat tenaga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena ketakwaan inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Ketakwaan inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain. Semoga Allah selalu menjaga ketakwaan kita ini hingga di akhir hayat kita, hingga Allah suatu saat memanggil kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini Jumat ini adalah Jumat pertama di tahun 2024. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semua wabil khusus yang hadir di masjid ini, kita masih dikaruniai Allah umur panjang sehingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah di tahun 2024 ini. Banyak di antara saudara kita, tetangga kita, kolega kita yang di tahun 2023 kemarin masih bersama kita,
tapi kemudian tidak diberikan umur panjang oleh Allah sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya tahun 2024. Nikmat umur panjang ini salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka patut kiranya kita yang diberikan nikmat yang luar biasa ini memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini dengan berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awal tahun 2024 seperti yang selalu dipesankan oleh para asatid, para khotib, awal tahun ini merupakan awal tahun atau awal yang sangat baik sekali bagi kita umat muslim. Di awal tahun ini marilah kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri atas apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu. Mari kita mengintrospeksi diri, mari kita melihat perbuatan-perbuatan atau tingkah laku kita selama 2020 tahun 23 yang lalu. Apakah amal kita di tahun 2023 penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketakwaan, atau bahkan sebaliknya? Apakah di tahun lalu hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain semakin harmonis, semakin baik, atau mungkin sebaliknya? Begitu pula dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahun lalu 2023 lalu kita membelanjakan harta kita, rezeki yang diberikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita lupa sama sekali bahwa di antara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada sedikit yang harus kita keluarkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan berupa berupa zakat dan amaliah-amaliah yang lain. Awal tahun, akhir tahun, memulai awal tahun ini merupakan titik balik yang sangat luar biasa bagi kita. Kita selalu diingatkan oleh para asatid, para khotib, agar diri kita mencoba melihat apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 lalu, kemudian kita melakukan perbaikan, kita melakukan evaluasi agar tahun 2024 ini kita bisa berjalan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu memperhatikan perbuatan yang kita lakukan, sebab kita tahu bersama bahwa di akhirat nanti segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita selama hidup dunia akan dipertanggungjawabkan. Segala amal ibadah kita, baik itu amal ibadah kecil besar, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan Allah, tidak ada yang lepas dari pertanggungjawaban. Maka dari itu para hadirin, jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai dan lupa bahwa setelah kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang fana di dunia ini, akan ada kehidupan yang sangat panjang yang akan kita lalui. Jangan sampai kita lupa bahwa karena kita selalu bersenang-senang ketika kita hidup di dunia, kita diberikan rezeki yang berlimpah, ketika kita diberikan keluarga yang bahagia, tapi kita lupa untuk menjalankan amal ibadah kita, dan kita lupa bahwa setelah mati nanti kita akan menjalani kehidupan yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang tadi dibacakan perlu kita renungi sebagai pengingat di awal tahun ini. Tidak hanya sekedar pengingat sehingga diri kita melakukan muhasabah, tetapi untuk memperbaiki diri kita di tahun selanjutnya. Tidak hanya sekedar motivasi yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi yang paling penting adalah kita bergerak, kita berbuat untuk melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk persiapan diri kita menyambut tahun baru, untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama, marilah kita tata niat kita. Marilah kita niatkan diri kita untuk menjadi lebih baik sejak saat ini. Dengan niat, insya Allah kita akan bisa memelihara tujuan yang ingin kita capai. Itulah mengapa di dalam ajaran kita niat itu menjadi salah satu bagian penting di dalam kita melakukan sesuatu. Ibadah-ibadah kita itu selalu didahului dengan niat. Pentingnya niat ini kemudian diingatkan oleh Rasulullah, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis singkat ini menunjukkan bahwa menjaga niat kita untuk memulai sebuah ibadah itu sangatlah penting. Sehingga di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa niat itu jauh lebih penting daripada amal yang kita lakukan. Artinya apa para hadirin? Marilah kita nata niat kita dengan baik agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali tahun 2024 ini kita nata niat kita, kita berintrospeksi diri, kita yakin bahwa insya Allah kita berniat di 2024 nanti, 1 tahun ke depan kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kita bertekad memperbaiki diri kita. Semua ibadah kita, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita bertaubat atas kesalahan, atas dosa, atas kemaksiatan yang kita lakukan di tahun lalu, dan berkomitmen untuk berusaha tidak mengulanginya di tahun depan. Taubatan nasuha ini kita perlukan karena kita ini manusia biasa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali Nabiullah Muhammad SAW. Kadangkala kita ini dihinggapi oleh rasa sombong. Kita merasa bahwa kita sudah baik amalnya, sholat 5 waktu kita selalu jaga, jamaah selalu kita jaga, amal selalu kita lakukan. Inilah salah satu kadang-kadang yang menempati hati kita. Kita ini sombong dengan diri kita. Kita diberikan rezeki banyak harta, kita sudah merasa bahwa kita sudah menyedekahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada kita, tapi nyatanya banyak hal yang kita lalai untuk melakukannya. Ini sangatlah wajar para hadirin, karena kita ini manusia biasa. Nabiullah Muhammad SAW yang maksum, artinya beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan garansi bahwa beliau akan masuk surga. Itu tiap hari selalu melakukan taubat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Muhammad SAW tidak kurang 100 kali melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun beliau ini sudah dijamin masuk surga. Beliau bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali. Ini Nabiullah Muhammad SAW tuntunan kita, contoh terbaik bagi umat manusia, maksum yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, tapi beliau ini selalu melakukan taubat 100 kali 1 hari. Apalagi kita manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya dosa, patut kiranya setiap hari kita ini melakukan taubat lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari itu para hadirin, marilah mengawali tahun ini kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan di tahun lalu, agar kita ini diampuni oleh Allah dan diberikan kelapangan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan tahun depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka bertobat ini marilah kita memperbanyak istighfar, astaghfirullahal adzim, atau mungkin kita lebih banyak membaca sayyidul istighfar yang pernah diajarkan Nabi,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jika kita tidak mampu membaca sayyidul istighfar, marilah kita memperbanyak istighfar tiap hari. Sehabis sholat kita ini selalu dianjurkan untuk beristighfar, insya Allah. Jika kita istiqomah melakukan istighfar, berzikir, beristighfar kepada Allah, dosa-dosa yang kita lakukan tiap hari akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah yang ketiga, langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat ketaatan dan nikmat ibadah yang dapat kita jalankan sebab adanya rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tahun ini semoga kita mendapat mempersiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Kita bisa menata niat kita agar bisa menjadi insan yang lebih baik di tahun 2024. Kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas kita di tahun 2024. Semoga Allah selalu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak saudara kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbaru ajal.